Showroom mobil itu berdiri megah di tengah pusat kota. Kaca-kaca besar menjulang tinggi, memantulkan cahaya matahari yang terik siang itu. Dari luar saja, orang bisa melihat deretan mobil mewah dengan harga miliaran rupiah berjejer rapi, seperti pasukan yang dipamerkan di sebuah panggung. Pintu otomatis terbuka dan tertutup dengan elegan setiap kali ada pengunjung masuk. Lantai marmer putih mengilap, lampu sorot tertata sempurna, dan aroma kopi mahal dari ruang tunggu bercampur dengan wangi parfum yang menyebar di udara. Di tempat seperti itu, wajar saja semua orang yang datang biasanya mengenakan jas rapi, gaun elegan, atau setidaknya pakaian bersih dan terawat. Hari itu, semua tampak biasa saja. Seorang pria muda dengan jas biru tua sedang melihat brosur mobil sport merah. Pasangan paruh baya duduk di ruang tunggu sambil menikmati minuman. Para sales mondar-mandir dengan wajah ramah, menyambut siapapun yang baru datang. Namun suasana berubah ketika seorang pria dengan pakaian lusuh melangkah masuk. Ia mengenakan kemeja yang warnanya sudah pudar, celana panjang yang sedikit robek di ujungnya, dan sandal jepit yang hampir putus talinya. Rambutnya berantakan, seperti tidak disisir berhari-hari. Wajahnya penuh keringat, seolah ia baru saja berjalan jauh di bawah terik matahari. Tidak ada tas mahal, tidak ada arloji mewah, bahkan bau tubuhnya membuat beberapa orang yang duduk di kursi menutup hidung secara halus. Orang-orang langsung memperhatikannya. Tatapan heran, curiga, bahkan jijik, mengarah ke pria itu. Beberapa pengunjung saling berbisik. "Siapa itu? Kok bisa masuk ke sini?" bisik seorang pria muda. "Mungkin salah masuk. Pasti nyasar, timpal yang lain." Pria berpakaian lusuh itu adalah Budi. Ia berjalan pelan tapi pasti. Tatapannya tidak menunduk, justru penuh percaya diri. Matanya menyapu seluruh ruangan, memperhatikan deretan mobil mewah yang berkilau di bawah lampu sorot. Seakan-akan ia sudah tahu apa yang dicari. Meski semua orang memandangnya aneh, Budi tidak peduli. Ia terus melangkah, melewati karpet merah di tengah showroom. Langkahnya sederhana, tapi jelas ia bukan orang yang sedang nyasar. Ia tahu kemana kakinya akan membawanya. Seorang resepsionis di meja depan sempat ragu menyapanya. Biasanya, setiap pengunjung disambut ramah dengan senyum dan sapaan sopan. Tapi kali ini, resepsionis itu hanya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia sempat melirik ke arah para sales, berharap ada yang segera maju. Sementara itu, Budi berhenti tepat di depan sebuah mobil sport berwarna hitam mengilap. Mobil itu adalah salah satu yang paling mahal di showroom tersebut. Harganya bisa mencapai belasan miliar rupiah. Orang-orang semakin heran. Dia serius? Ngapain gembel kayak gitu berdiri depan mobil miliaran? Jangan-jangan mau pegang-pegang, nanti baret lagi. Bisik-bisik semakin ramai. Tapi Budi tetap berdiri tegak. Tangannya masuk ke saku celana, matanya menatap mobil itu dengan serius. Ada tatapan kagum, tapi bukan kagum orang yang bermimpi mustahil. Lebih tepatnya, tatapan orang yang sedang menilai sesuatu yang sudah lama diincarnya. Tak lama kemudian, seorang sales wanita muda bernama Sinta memperhatikannya dari jauh. Dari ekspresinya, jelas sekali ia merasa tidak senang dengan kehadiran Budi. Dalam pikirannya, showroom mobil mewah bukan tempat untuk orang seperti itu. Namun, sebelum cerita penolakan kasar itu terjadi, momen kedatangan Budi ini sudah cukup membuat suasana showroom berubah drastis. Semua orang merasa kehadiran pria lusuh itu mengganggu pemandangan. Tapi Budi tetap santai. Ia bahkan tersenyum kecil, seakan tahu bahwa dirinya sedang menjadi pusat perhatian. Kalau saja orang-orang tahu siapa dia sebenarnya, mungkin mereka tidak akan berani meliriknya dengan tatapan merendahkan. Namun saat itu, yang mereka lihat hanyalah seorang pria lusuh yang dianggap tidak pantas berada di showroom mewah. Budi kemudian berjalan pelan mengitari mobil sport hitam itu. Tangannya hampir terulur untuk menyentuh kaca spion, namun ia urungkan. Ia hanya mengangguk-angguk kecil, seolah sedang menilai mobil itu dari berbagai sisi. Beberapa sales lain berdiri agak jauh, memperhatikan dengan tatapan curiga. Mereka tidak berani mendekat.
Dalam hati, mungkin mereka ingin segera memanggil satpam, tapi menunggu siapa yang akan bergerak lebih dulu. Resepsionis yang tadi bingung akhirnya memberanikan diri bicara. Maaf, Pak, ada yang bisa saya bantu? Suaranya pelan dan ragu. Budi menoleh. Senyum ramah langsung terukir di wajahnya. Oh, tidak perlu. Saya hanya ingin melihat-lihat dulu. Jawaban itu justru membuat resepsionis makin bingung. Melihat-lihat? Di showroom semewah ini? Dengan pakaian seperti itu? Rasanya mustahil. Tapi sekali lagi, Budi tampak begitu tenang. Di luar, lalu lintas kota masih ramai. Suara klakson bersahut-sahutan. Orang berjalan terburu-buru di trotoar. Namun di dalam showroom, waktu seolah melambat. Semua mata masih diam-diam mengikuti gerak-gerik Budi. Beberapa pengunjung bahkan menahan tawa. Mereka merasa sedang menyaksikan sebuah lelucon. Seorang gembel masuk ke showroom mobil mewah, berdiri di depan mobil miliaran, lalu berkata ingin melihat-lihat. Tak ada yang tahu bahwa langkah sederhana Budi itu adalah awal dari sebuah kisah yang akan membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Karena pada hari itu, showroom mobil megah di pusat kota akan menjadi saksi pelajaran berharga. Jangan pernah menilai orang hanya dari penampilannya. Dan Budi, pria berpakaian lusuh itu, akan menjadi guru yang tidak mereka duga. Budi masih berdiri di depan mobil sport hitam itu. Ia menatapnya dengan mata penuh perhatian, seperti seorang kolektor yang sedang menilai karya seni berharga. Namun, suasana di sekelilingnya semakin tidak nyaman. Beberapa pengunjung showroom mulai berbisik lebih keras. Gila, orang kumuh kayak gitu berani masuk sini. Bisa-bisanya berdiri depan mobil miliaran. Dasar gak tahu diri. Bisikan itu tidak lagi hanya terdengar samar, tapi mulai bisa ditangkap jelas oleh telinga Budi. Namun ia tetap tersenyum. Ia tidak tersinggung. Ia hanya memperhatikan mobil di depannya. Di sisi lain, Sinta, sales muda yang tadi memperhatikan Budi dari jauh, akhirnya melangkah mendekat. Wajahnya tegang, matanya menyipit penuh curiga. Ia mengenakan blazer putih, rambutnya disanggul rapi, dan sepatu hak tingginya berderap tegas di atas lantai marmer. Sinta adalah tipe sales ambisius. Ia selalu mengejar target penjualan, selalu ingin mendapat komisi besar. Dan menurutnya, penampilan calon pembeli adalah faktor penting. Kalau penampilannya rapi, ada peluang besar. Kalau lusuh, buang-buang waktu. Ketika sampai di depan Budi, Sinta langsung menaruh wajah sinis. Maaf, Pak. Boleh saya tahu, apa yang Anda lakukan di sini? Suaranya terdengar datar, tapi jelas sekali mengandung nada merendahkan. Budi menoleh, masih dengan senyum yang sama. Saya sedang melihat mobil ini. Cantik sekali ya mobilnya. Apa mobil ini tersedia dalam warna merah? Pertanyaan itu justru membuat Sinta terbelalak. Dalam pikirannya, pertanyaan seperti itu hanya pantas keluar dari mulut orang yang benar-benar berniat membeli. Tapi bagaimana mungkin seorang pria lusuh dengan sandal jepit bisa menanyakan detail mobil miliaran? Sinta mendengus pelan. Mobil ini sangat mahal, Pak. Harganya tidak cocok untuk orang sembarangan. Budi tetap tenang. Oh, begitu ya. Tapi saya ingin tahu, apakah ada varian mesinnya yang berbeda? Atau mungkin ada tipe yang sudah ready stock untuk bulan ini? Sinta sudah kehilangan kesabaran. Ia melipat tangan di dada, menatap Budi dari atas ke bawah dengan wajah mencemooh. Pak, dengar ya. Ini showroom mobil mewah. Mobil di sini bukan untuk dilihat-lihat sembarangan. Kalau Bapak hanya mau cuci mata, lebih baik pergi ke pameran di mall. Jangan ke sini. Mengerti? Kata-katanya cukup keras hingga membuat beberapa pengunjung lain menoleh. Beberapa orang bahkan tersenyum sinis, menikmati drama itu. Seolah mereka sedang menonton adegan komedi di depan mata. Budi masih tidak marah. Ia hanya menatap Sinta dengan tatapan tenang. Saya sungguh tertarik dengan mobil ini, Mbak. Kalau boleh tahu, bagaimana proses pembeliannya? Apakah bisa langsung bayar tunai?
atau harus inden dulu? Pertanyaan itu membuat tawa kecil terdengar dari salah satu pengunjung. Tunai? Hahaha. Sandalnya aja putus gitu. Mau beli tunai mobil miliaran? Seru seorang pria muda dengan nada mengejek. Sinta semakin kesal. Baginya, ini sudah keterlaluan. Orang berpakaian gembel berani bicara seolah-olah punya uang miliaran. Ia merasa showroom itu akan kehilangan wibawanya jika membiarkan Budi terus berada di sana. Dengan nada kasar, Sinta berkata, "Pak, jangan main-main di sini. Kami tidak melayani orang seperti Anda. Kalau tidak ada kepentingan, silakan keluar. Saya bisa panggil satpam kalau perlu." Kalimat itu menohok. Semua orang menatap ke arah Budi. Ada yang tersenyum penuh ejekan, ada yang menggelengkan kepala, ada pula yang tertawa pelan. Namun, yang paling mencolok adalah ekspresi puas di wajah Sinta. Ia merasa sudah menunaikan tugasnya menjaga showroom tetap bersih dari orang-orang yang tidak pantas. Budi hanya mengangguk kecil. Ia tidak melawan. Ia tidak berkata kasar balik. Ia hanya tersenyum lagi. Senyum yang anehnya semakin membuat orang-orang di sekitar merasa bingung. Kenapa dia nggak marah ya? Bisik seorang ibu-ibu yang sejak tadi memperhatikan. Bahkan disuruh keluar pun dia masih senyum, sahut suaminya. Budi lalu melangkah sedikit mundur, menatap mobil hitam itu sekali lagi. Mobil ini benar-benar menarik. Saya sudah lama menantikannya. Terima kasih sudah memberi penjelasan, Mbak. Sinta tidak membalas, ia hanya melambaikan tangan seakan mengusir. Ya sudah, kalau begitu silakan keluar. Pak, jangan buang waktu saya. Suasana showroom menjadi semakin kaku. Pengunjung lain ada yang merasa kasihan, tapi kebanyakan tetap menganggap kejadian itu lucu. Sementara itu, Budi mulai berjalan pelan ke arah pintu. Langkahnya tenang, wajahnya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kecewa. Orang-orang yang melihat justru semakin penasaran. Dia ini sebenarnya siapa sih? Gembel beneran atau pura-pura? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tapi tidak ada yang bisa menjawabnya. Yang jelas, perlakuan kasar Sinta barusan menjadi titik awal dari sesuatu yang besar. Karena mereka semua tidak tahu bahwa pria lusuh yang baru saja diusir itu bukanlah orang sembarangan. Budi sengaja datang dengan penampilan sederhana untuk melihat bagaimana orang memperlakukannya. Dan hari itu, ia baru saja mendapat jawaban. Budi berhenti sebentar sebelum benar-benar keluar dari pintu showroom. Ia menoleh ke arah Sinta, masih dengan senyum ramah. Terima kasih ya, Mbak, sudah meluangkan waktu. Semoga hari Anda menyenangkan. Ucapannya tulus. Tidak ada nada sarkas. Tidak ada sindiran. Hanya ucapan sederhana yang keluar dari hati. Namun justru ucapan itu membuat Sinta merasa semakin diremehkan. Dalam pikirannya, gembel itu seolah mengejeknya balik dengan senyum dan sopan santun. Sinta mendengus, lalu membalikkan badan. Ia tidak peduli lagi. Baginya, masalah sudah selesai. Gembel itu sudah diusir. Tapi di balik semua itu, showroom mobil mewah itu baru saja menorehkan sebuah cerita. Cerita tentang kesombongan, tentang meremehkan orang lain, dan tentang awal dari sebuah kejutan besar. Dan yang paling tidak mereka duga adalah, cerita ini baru saja dimulai. Budi sudah berdiri dekat pintu showroom. Semua orang mengira ia akan segera keluar setelah dipermalukan habis-habisan oleh Sinta. Namun, ternyata ia tidak langsung melangkah pergi. Ia berhenti, menoleh sekali lagi ke arah mobil sport hitam yang tadi menarik perhatiannya. Tatapannya tetap sama, penuh ketenangan. Beberapa detik kemudian, ia melangkah kembali. Tidak ke arah pintu keluar, melainkan kembali menuju mobil itu. Orang-orang langsung terkejut. Loh, kok balik lagi? Orang ini keras kepala banget. Budi berhenti tepat di samping mobil sport itu. Ia menepuk-nepuk pelan saku celananya, lalu menghela napas panjang. Sinta yang melihatnya semakin kesal. Ia menghampiri lagi, wajahnya kali ini lebih tegang. Pak, saya sudah bilang, jangan main-main di sini.
Kalau tidak ada urusan penting, keluar saja. Tapi Budi tidak terpancing. Ia justru menoleh ke arah Sinta dengan senyum tenang. Saya serius, Mbak. Saya ingin tahu lebih detail tentang mobil ini. Berapa tenaga mesinnya? Apakah menggunakan turbo atau tidak? Dan bagaimana performanya untuk perjalanan jarak jauh? Pertanyaan itu membuat beberapa orang yang mendengar saling pandang. Pertanyaan teknis seperti itu jelas bukan pertanyaan orang yang sekadar cuci mata. Itu pertanyaan calon pembeli yang benar-benar tahu apa yang diinginkan. Namun bagi Sinta, itu tetap saja omong kosong. Ia mendengus keras, tangannya diletakkan di pinggang. Pak, dengarkan baik-baik. Mobil ini harganya belasan miliar. Orang-orang yang mau beli, biasanya datang dengan sopir pribadi, pakai jas, bawa jam tangan mahal. Bukan dengan sandal jepit seperti itu. Jadi, jangan buang waktu saya. Saya ada pelanggan lain yang lebih penting. Suara Sinta cukup keras, sehingga membuat showroom kembali gaduh. Pengunjung lain mulai menertawakan Budi. Hahaha, mobil miliaran mau dipakai jarak jauh. Sandalnya aja udah kalah sama harga bautnya mobil itu. Pasti gila orang ini. Gelak tawa terdengar. Namun, Budi tetap tidak marah. Ia hanya tersenyum tipis, bahkan ikut tertawa kecil. Ia menoleh sebentar ke arah pengunjung yang menertawakannya, lalu kembali fokus ke mobil itu. Mobil ini bagus sekali, katanya pelan, seolah bicara pada dirinya sendiri. Saya sudah menantikannya sejak lama. Sinta sudah hampir kehilangan kesabaran. Ia melambaikan tangan ke arah satpam. Pak, tolong keluarkan orang ini. Dia mengganggu. Seorang satpam yang berjaga di pintu masuk mendekat. Badannya tinggi besar, wajahnya garang. Ia berjalan ke arah Budi dengan langkah berat, seolah siap mengusir paksa. Namun sebelum satpam itu sempat bicara, Budi mengangkat tangan. Tidak perlu. Saya bisa keluar sendiri kalau memang tidak diperbolehkan di sini. Tapi izinkan saya bertanya satu hal terakhir. Sinta mengangkat alis. Apa lagi? Budi menatap mobil itu sekali lagi. Kalau saya membayar tunai hari ini, apakah mobilnya bisa langsung dibawa pulang? Atau harus menunggu proses administrasi? Pertanyaan itu membuat ruangan hening seketika. Tawa yang tadi memenuhi showroom mendadak berhenti. Semua orang menatap Budi dengan ekspresi bingung. Apakah mereka baru saja salah dengar? Seorang gembel bertanya apakah mobil belasan miliar bisa langsung dibawa pulang kalau bayar tunai? Pengunjung lain saling pandang. Ada yang berbisik pelan. Dia bercanda, kan? Mungkin halu. Atau, jangan-jangan. Namun Sinta langsung tertawa sinis. Tunai? Bapak pikir beli mobil miliaran sama seperti beli gorengan? Jangan mimpi. Sudahlah. Saya benar-benar tidak ada waktu untuk orang yang hanya bisa berhayal. Ia menoleh ke satpam. Pak, tolong keluarkan sekarang juga. Satpam itu menaruh tangannya di bahu Budi, bersiap menggiringnya keluar. Tapi Budi tetap tersenyum. Ia menepuk tangan satpam itu dengan lembut. Tenang saja, saya tidak akan membuat keributan. Kalau memang tidak diperbolehkan di sini, saya keluar. Tapi saya senang sekali bisa melihat mobil ini dari dekat. Ucapannya tulus, penuh ketenangan. Senyumnya yang sederhana justru membuat beberapa orang yang tadinya ikut menertawakan, kini merasa ragu. Ada sesuatu dari sikap Budi yang berbeda. Tidak ada rasa marah, tidak ada perasaan ingin membalas. Ia tetap tenang, seakan semua cemooh yang diterimanya tidak berarti apa-apa. Seorang bapak parubaya yang sejak tadi memperhatikan bahkan berkata pelan kepada istrinya, orang ini aneh. Kalau dia benar-benar miskin, mestinya sudah marah atau malu. Tapi lihat, dia malah tenang sekali. Istrinya mengangguk. Iya, aku juga merasa begitu. Entah kenapa aku yakin dia bukan orang sembarangan. Sementara itu, Sinta sudah merasa puas. Baginya, drama ini selesai. Ia sudah menunjukkan wibawa showroom dengan mengusir orang yang tidak pantas.
Ia lalu kembali ke calon pelanggan lain yang sedang melihat brosur. Namun diam-diam, rasa penasaran mulai muncul di benak orang-orang. Siapa sebenarnya pria lusuh itu? Kenapa ia begitu percaya diri menanyakan mobil sport seolah-olah ia benar-benar bisa membelinya? Dan yang paling membingungkan adalah, kenapa ia tetap tersenyum, meski sudah dipermalukan di depan umum? Budi akhirnya melangkah keluar dari barisan mobil-mobil itu. Ia berjalan pelan menuju pintu, satpam mengikuti di belakangnya. Namun, setiap langkah yang ia ambil justru menambah rasa penasaran di hati orang-orang yang menonton. Beberapa di antara mereka bahkan mulai berbisik dengan nada berbeda. Tidak lagi mengejek, tapi bertanya-tanya. Mungkin dia punya uang beneran. Ah, nggak mungkin. Lihat pakaiannya. Tapi tatapannya serius banget tadi. Bukan tatapan orang halu. Showroom yang biasanya hanya dipenuhi suara mesin mobil dan pembicaraan serius antara sales dan pembeli, kini berubah jadi arena gosip tak resmi. Semua gara-gara satu orang yang datang dengan pakaian lusuh. Sesaat sebelum benar-benar keluar, Budi berhenti sekali lagi. Ia menoleh ke arah mobil sport hitam itu, lalu mengangguk kecil. Ya, ini memang yang saya cari, gumamnya pelan. Ucapan itu terdengar samar, tapi cukup membuat satpam yang berdiri di dekatnya menoleh bingung. Budi lalu melangkah keluar dengan wajah tetap tenang. Tidak ada tanda-tanda sakit hati, tidak ada raut malu, apalagi amarah. Ia tetap tersenyum, seolah semua yang baru saja terjadi hanyalah bagian kecil dari perjalanan hidupnya. Dan itulah yang membuat orang-orang semakin curiga. Karena biasanya, orang yang dipermalukan akan bereaksi keras. Tapi Budi, ia justru meninggalkan showroom dengan ketenangan seorang pemenang. Hari itu, Budi sudah memberi pelajaran kecil, meski belum ada yang benar-benar menyadarinya. Kekuatan terbesar seseorang bukan terletak pada harta atau jabatan, melainkan pada ketenangan menghadapi penghinaan. Dan ketenangan itulah yang akan membuat semua orang di showroom itu sebentar lagi menelan rasa malu terbesar dalam hidup mereka. Budi sudah berjalan ke arah pintu keluar. Satpam mengikutinya dari belakang. Sementara Sinta merasa lega karena beban yang mengganggu showroom akhirnya akan pergi. Suasana yang tadi tegang sedikit mencair. Beberapa pengunjung kembali melihat brosur. Beberapa sales kembali sibuk melayani pelanggan. Namun, ketika Budi sudah hampir mencapai pintu, sesuatu membuatnya berhenti lagi. Ia menoleh. Tatapannya kembali jatuh pada mobil sport hitam yang sejak awal menarik perhatiannya. Ada semacam ikatan emosional di matanya ketika menatap mobil itu, seolah ia sudah lama sekali menantikannya. Langkahnya kemudian berbalik. Ia kembali menuju mobil itu. Spontan, showroom kembali gaduh. Loh, balik lagi. Dia nggak kapok juga. Gembel keras kepala. Orang-orang mulai bersuara lebih keras. Mereka tidak lagi hanya berbisik, tapi terang-terangan mengejek. Sinta yang sedang melayani calon pembeli langsung mendengus kesal begitu melihat Budi kembali. Ia segera menghampiri, kali ini dengan langkah lebih cepat dan wajah yang jauh lebih keras. Pak, saya sudah bilang jangan ganggu di sini. Kenapa balik lagi? Serunya dengan suara meninggi. Budi tersenyum tenang. Saya hanya ingin melihat mobil ini sekali lagi. Saya tidak akan lama. Namun jawaban itu justru memicu tawa di seluruh ruangan. Seorang pria muda yang duduk di kursi ruang tunggu sampai menepuk-nepuk lututnya sambil tertawa terbahak. Hahaha, ya Tuhan, orang ini nggak tahu malu banget. Sudah diusir masih balik lagi. Seorang ibu-ibu yang duduk bersama temannya juga ikut menyindir. Kalau mau lihat mobil, lihat aja di internet. Ngapain jauh-jauh datang ke showroom mewah? Kasihan satpamnya capek ngusir. Ejekan demi ejekan meluncur tanpa henti. Showroom itu kini lebih mirip pasar malam daripada tempat eksklusif. Semua karena seorang pria berpakaian lusuh yang dianggap tidak tahu diri. Sinta tidak tahan lagi. Ia melipat tangan di dada, berdiri di depan Budi seperti menghadang jalan. Pak, dengarkan saya baik-baik. Showroom ini hanya untuk orang-orang yang benar-benar serius membeli.
Jangan buang waktu kami. Kalau Bapak masih memaksa, saya akan pastikan Satpam mengusir Anda keluar dengan kasar. Mengerti? Kata-katanya tegas, keras, dan penuh penghinaan. Namun, Budi sekali lagi tidak bereaksi marah. Ia hanya menatap Sinta dengan tenang. Baiklah, kalau begitu saya keluar, katanya pelan. Ia lalu melangkah melewati Sinta dengan langkah santai. Tidak ada wajah kecewa, tidak ada kemarahan. Ia bahkan sempat melirik beberapa pengunjung yang menertawakannya, lalu mengangguk sopan seolah sedang menyapa teman lama. Tindakan itu justru membuat beberapa orang makin keras tertawanya. Hahaha, sok banget. Ngaku-ngaku mau beli mobil miliaran padahal sandal aja hampir putus. Kasihan, mungkin dia cuma mimpi. Sinta kemudian memberi isyarat pada Satpam. Tolong pastikan orang ini benar-benar keluar. Jangan biarkan masuk lagi. Satpam itu mengangguk, lalu berjalan mengikuti Budi hingga benar-benar melewati pintu otomatis. Namun, ada satu hal yang tertinggal di showroom itu, rasa penasaran. Bukan hanya satu atau dua orang, tapi hampir semua pengunjung mulai bertanya-tanya dalam hati. Kenapa dia nggak marah ya? Orang miskin biasanya malu kalau dipermalukan. Tapi dia malah santai. Tatapannya beda. Kayak orang berpendidikan, bukan pengemis. Rasa penasaran itu membekas. Meskipun mereka masih menertawakan, ada keraguan kecil yang menyusup di benak mereka. Tapi Sinta sama sekali tidak peduli. Ia merasa sudah berhasil menjaga wibawa showroom. Baginya, orang lusuh seperti Budi tidak pantas ada di tempat itu. Sinta kembali ke pekerjaannya, melayani calon pembeli dengan senyum manis. Namun, dalam hati kecilnya, ada sedikit rasa kesal yang aneh. Kenapa pria itu tetap tersenyum? Kenapa ia tidak marah meski sudah dihina begitu kasar? Bukankah seharusnya ia merasa malu dan pergi dengan wajah tertunduk? Pertanyaan itu berputar di kepalanya, meski ia mencoba mengabaikannya. Di luar showroom, Budi berdiri sebentar. Ia menengadah, melihat gedung kaca yang menjulang tinggi itu. Senyum kecil terukir di wajahnya. Baiklah, gumamnya pelan, sudah cukup. Satpam yang berdiri di belakangnya mengernyit. Ia tidak mengerti maksud perkataan itu. Tapi Budi tidak menjelaskan apapun. Ia hanya memasukkan tangannya ke dalam saku celana, lalu berjalan santai meninggalkan pintu showroom. Sementara itu, di dalam showroom, suasana masih dipenuhi gosip. Aku nggak habis pikir, ada orang segoblok itu. Masa ia datang ke showroom mobil mewah cuma buat dilihatin semua orang? Jangan-jangan dia pura-pura gembel, prank gitu. Ah, mana ada. Lihat bajunya. Itu jelas baju bekas. Gelak tawa kembali terdengar. Sinta yang mendengarnya semakin merasa puas. Ia merasa sudah melakukan hal yang benar, menyingkirkan orang yang tidak pantas. Ia bahkan berkata dengan nada tinggi, seakan ingin memastikan semua orang mendengarnya. Orang seperti itu memang harus tahu tempatnya. Showroom ini bukan tempat untuk pengemis atau orang yang cuma mau cari perhatian. Kata-kata itu menjadi puncak dari semua ejekan hari itu. Dan semua orang yang mendengarnya mengangguk setuju. Mereka menilai kejadian itu sudah selesai, bahwa Budi hanyalah seorang gembel yang salah tempat. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah, kejadian sebenarnya baru saja dimulai. Karena di balik senyum tenangnya, Budi menyimpan sebuah rahasia besar yang akan mengubah pandangan semua orang di showroom itu. Rahasia yang sebentar lagi akan terungkap. Dan ketika rahasia itu muncul, tawa yang tadi memenuhi showroom akan lenyap, berganti dengan wajah pucat dan rasa malu yang tak terbayangkan. Ketika semua orang mengira drama itu sudah selesai, pintu kaca bagian dalam showroom terbuka. Dari arah ruang kerja manajer, seorang pria parubaya berjalan keluar. Tubuhnya tegap, wajahnya ramah namun berwibawa. Jas abu-abu yang ia kenakan membuatnya tampak lebih berkelas dibandingkan para sales lainnya. Dialah Pak Arman, manajer showroom yang sudah bertahun-tahun bekerja di perusahaan itu. Ia mendekati kerumunan dengan langkah cepat. Dari raut wajahnya,
Jelas ia tidak senang mendengar kegaduhan di lantai showroom. Showroom mobil mewah seharusnya tenang, elegan, dan penuh kenyamanan, bukan penuh suara tawa mengejek seperti pasar malam. Ada apa ini? Kenapa ribut sekali? Suara Pak Arman tegas. Sinta segera maju, berusaha menjelaskan. Maaf, Pak Arman. Tadi ada orang asing masuk. Penampilannya, ya, seperti gembel. Dia bilang mau beli mobil, tapi jelas hanya main-main. Jadi saya usir keluar. Beberapa pengunjung mengangguk setuju. Betul, Pak. Tadi orang itu aneh sekali. Ngaku-ngaku mau beli mobil miliaran. Pak Arman menghela napas panjang. Ia menatap ke arah pintu keluar, dan saat itulah matanya menangkap sosok Budi yang masih berdiri di luar, tepat di bawah terik matahari. Sekejap, ekspresi Pak Arman berubah total. Dari wajah tegas, kini berganti kaget, lalu perlahan menjadi penuh hormat. Ya ampun, itu kan Pak Budi. Suaranya bergetar. Semua orang yang mendengarnya langsung bingung. Pak Arman buru-buru berjalan cepat melewati para sales, melewati pengunjung, dan langsung menghampiri pintu. Begitu pintu otomatis terbuka, ia menyambut Budi dengan senyum lebar dan sedikit membungkukkan badan. Pak Budi, astaga, saya tidak menyangka Bapak datang. Mohon maaf sebesar-besarnya atas perlakuan karyawan saya. Showroom mendadak hening. Semua orang saling pandang, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Siapa sebenarnya pria lusuh itu? Sampai-sampai seorang manajer showroom besar menyapanya dengan penuh hormat? Budi hanya tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Pak Arman. Saya hanya ingin melihat-lihat mobil yang sudah lama saya incar. Kebetulan, saya ingin tahu apakah unitnya tersedia. Pak Arman mengangguk penuh hormat. Tentu, Pak. Semua yang Bapak inginkan pasti kami siapkan. Silakan masuk kembali. Dan sekali lagi, saya mohon maaf kalau ada pelayanan yang tidak pantas. Budi mengangguk tenang, lalu kembali melangkah masuk bersama Pak Arman. Sementara itu, Sinta berdiri mematung. Wajahnya pucat. Kata-kata Pak Arman barusan bagai palu besar yang menghantam kepalanya. Ia baru saja mengusir seorang pria yang ternyata dikenal langsung oleh manajernya dengan penuh hormat. Pengunjung lain pun ikut terpaku. Tawa mereka mendadak lenyap. Tidak ada yang berani bersuara. Semua hanya menatap Budi yang masuk kembali dengan langkah tenang, ditemani Pak Arman yang jelas-jelas memperlakukannya sebagai tamu istimewa. Drama yang mereka kira sudah selesai, ternyata baru saja memasuki babak baru. Suasana showroom masih tegang ketika Budi kembali melangkah masuk. Semua mata menatapnya, seakan tak percaya bahwa pria dengan pakaian lusuh itu mendapat sambutan begitu hormat dari manajer. Pak Arman berjalan di sampingnya, sedikit menunduk. Gesturnya jelas menunjukkan rasa segan. Sinta menelan ludah. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Ia mencoba tersenyum kaku, tapi wajahnya pucat. Beberapa sales lain juga hanya bisa terdiam. Pak Arman menoleh ke arah kerumunan. Semua, tolong jangan salah paham. Beliau ini, suaranya berhenti sebentar. Lalu ia menatap Budi, meminta izin. Budi tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Pak Arman. Katakan saja. Dengan suara mantap, Pak Arman berkata, beliau adalah pemilik jaringan showroom mobil ini, termasuk showroom yang kita pijak sekarang. Seketika, ruangan seakan membeku. Pemilik showroom, bisik seorang pengunjung, tak percaya. Serius? Jangan-jangan saya salah dengar. Beberapa orang bahkan menepuk kening sendiri, seakan ingin memastikan mereka tidak bermimpi. Sinta hampir jatuh terduduk. Kata-kata Pak Arman tadi menusuk hatinya. Otaknya memutar ulang kejadian beberapa menit lalu, saat ia mengusir, menghina, bahkan menertawakan pria yang kini diketahui sebagai bos besar mereka. Budi tidak menunjukkan amarah sedikitpun. Ia hanya merogoh kantong lusuhnya, lalu mengeluarkan sebuah dompet kulit kecil. Dari dalam, ia menarik sebuah kartu identitas. Ia mengangkatnya agar semua bisa melihat. Kartu itu bertuliskan,
Budi Santoso, owner, founder, Santoso Motors Group. Logo perusahaan showroom itu jelas terpampang di pojok kiri kartu. Tidak ada lagi keraguan. Semua orang yang tadi meremehkan langsung terdiam 1000 bahasa. Pak Arman menunduk semakin dalam. Mohon maaf sebesar-besarnya, Pak Budi. Saya yakin ini hanya kesalahpahaman. Saya akan bertanggung jawab penuh atas sikap karyawan kami. Budi tersenyum hangat, matanya menatap Sinta yang berdiri kaku. Saya datang bukan untuk mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin membeli mobil. Tapi hari ini saya mendapat pelajaran penting, bahwa penampilan luar seringkali menipu, dan orang sering keliru menilai. Sinta menunduk. Air matanya menetes, meski ia berusaha keras menahannya. Rasa malu menyelimuti seluruh tubuhnya. Budi lalu menepuk bahu Pak Arman. Sudahlah, Pak. Tidak usah terlalu dibesar-besarkan. Saya hanya ingin melihat mobil sport yang saya incar. Kalau ada, saya akan langsung bawa pulang. Semua orang masih belum percaya dengan apa yang mereka saksikan. Seorang pria yang semula dianggap gembel, ternyata adalah pemilik sesungguhnya dari showroom mewah itu. Fakta mengejutkan itu membuat suasana berubah total. Dari ejekan menjadi hormat, dari tawa merendahkan menjadi rasa malu yang mendalam. Sinta berdiri kaku di tempatnya. Kepalanya tertunduk, wajahnya memerah menahan malu. Setiap kata yang ia ucapkan tadi kini seperti memantul kembali ke telinganya, menyayat hati. Ia ingin berbicara, tapi bibirnya keluh. Pak Budi, saya. Suaranya terbata, air mata mulai menetes. Semua orang di showroom menatap Sinta. Mereka menunggu apa yang akan dilakukan Budi. Banyak yang berpikir ia akan marah, atau mungkin langsung memecat sales muda itu. Toh, alasan sudah cukup kuat. Siapapun di posisinya pasti akan murka. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Budi melangkah perlahan mendekat. Tatapannya tenang, senyumnya tipis. Ia berhenti tepat di depan Sinta. Kamu Sinta, ya? Tanyanya lembut. Sinta hanya bisa mengangguk, menahan tangis. Budi menatap matanya, tidak dengan amarah, melainkan dengan penuh ketenangan. Sinta, tadi kamu menolak saya. Kamu mengira saya tidak pantas berada di sini. Kamu bahkan mengusir saya. Itu memang menyakitkan. Tapi saya tidak marah. Sinta terisak. Saya salah, Pak. Saya benar-benar minta maaf. Budi menghela napas, lalu menepuk bahu Sinta pelan. Sinta, dalam bisnis ini, kita bertemu banyak orang. Ada yang terlihat kaya, ada yang terlihat miskin. Tapi kita tidak pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Jangan pernah menilai orang hanya dari apa yang tampak. Karena di balik kesederhanaan, bisa saja ada kekuatan besar yang tidak kita sangka. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Pesannya sederhana, tapi begitu menghantam kesadaran. Sinta menangis terseduh. Saya janji tidak akan pernah lagi merendahkan orang, Pak. Tolong maafkan saya. Budi tersenyum. Saya sudah memaafkanmu, bahkan sebelum kamu meminta. Karena hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menyimpan dendam. Ruangan menjadi hening. Beberapa pengunjung yang tadi ikut menertawakan Budi kini menundukkan wajah, merasa malu atas sikap mereka. Pak Arman yang berdiri di dekat mereka ikut menahan haru. Pak Budi, terima kasih sudah memberi pelajaran untuk kami semua hari ini. Budi menoleh kepada semua yang hadir. Suaranya tegas, tapi tetap hangat. Ingatlah, teman-teman, kita tidak pernah rugi jika memperlakukan orang lain dengan hormat. Bahkan kepada mereka yang terlihat paling sederhana sekalipun. Sinta menutup wajahnya, air matanya tak terbendung. Ia tidak menyangka pria yang tadi ia hina ternyata membalas dengan ketulusan dan pengampunan. Di tengah showroom mewah itu, Budi bukan hanya memberi contoh sebagai pemilik perusahaan sukses, tapi juga sebagai manusia yang memilih memaafkan ketika ia punya kuasa untuk menghukum. Itulah balasan tak terduga. Pengampunan yang lebih berharga daripada kemarahan. Suasana showroom kembali tenang.
meski wajah-wajah di dalamnya masih menyimpan rasa malu dan haru. Sinta duduk terisak di kursinya, sementara para pengunjung masih terdiam memikirkan ucapan Budi. Pak Arman tersenyum lega, lalu berkata, "Pak Budi, apa Bapak ingin tetap memilih mobil yang tadi?" Budi menoleh perlahan, lalu menggeleng. "Tidak, Pak Arman. Saya tidak datang ke sini hanya untuk membeli mobil. Saya datang untuk melihat bagaimana orang-orang saya bekerja." Semua menatap heran. Budi melanjutkan dengan tenang, "Saya sudah cukup lama berpikir. Showroom ini, semua cabangnya, saya akan jual." Ucapan itu membuat ruangan mendadak riuh. "Apa?" tanya salah seorang pengunjung yang tak percaya. Budi tersenyum. "Ya, saya akan menjual seluruh jaringan showroom ini. Uangnya tidak akan saya gunakan untuk menambah kekayaan pribadi. Saya ingin membangun sekolah gratis bagi anak-anak jalanan. Mereka yang dulu hidup seperti saya, diabaikan, diremehkan, bahkan diusir dari tempat-tempat seperti ini. Mereka berhak mendapat kesempatan lebih baik." Hening. Semua orang membeku mendengar kata-katanya. Sinta menatap Budi dengan mata basah. "Pak, jadi, selama ini Bapak..." Budi mengangguk. "Saya pernah jadi anak jalanan. Saya tahu rasanya ditertawakan, diremehkan, dan dianggap tidak ada artinya. Itu sebabnya saya tidak ingin anak-anak lain merasakan hal yang sama tanpa harapan." Para karyawan terdiam, lalu perlahan menunduk hormat. Beberapa pengunjung bahkan bertepuk tangan kecil, meski masih dengan wajah kaget. Pak Arman tersenyum haru. "Pak Budi, keputusan itu luar biasa. Kami semua bangga pada Bapak." Budi hanya tersenyum. Kekayaan tidak ada gunanya jika tidak membawa manfaat. Mobil mewah, gedung tinggi, semua hanya sementara. Tapi ilmu dan kesempatan bagi anak-anak miskin, itulah warisan yang akan bertahan. Ruangan hening lagi. Kali ini bukan karena malu, tapi karena kagum. Budi berbalik menuju pintu, meninggalkan showroom dengan langkah sederhana, sama seperti saat ia datang. Bedanya, kini semua mata menatapnya bukan lagi dengan hinaan, tapi dengan rasa hormat yang dalam.